Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki mata pelajaran IPA tema 9. Sebelum kita memasuki mata pelajaran IPA tema 9, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mata pelajaran IPA di tema 9 ini kita akan belajar tentang macam-macam energi alternatif dan macam-macam energi. Sebelum kita masuki mata pelajaran, sebelumnya kita sudah tahu bahwa energi yang ada di bumi itu sangat banyak ketersediaannya. Namun walaupun banyak yang disiapkan di bumi, tapi untuk penggunaan kita tetap harus menghematnya agar energi tersebut dapat masih dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kita seperti halnya dengan energi pada batu bara. Batu bara itu kan dihasilkan dari bahan bakar fosil dari hewan, tumbuhan purba yang tertimbun jutaan tahun. Setelah tertimbun selama jutaan tahun baru akan menghasilkan batu bara. Nah, dan batu bara ini juga adalah salah satu energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya energi ini akan habis jika digunakan terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut agar energi tersebut tidak habis, maka kita perlukan yang namanya energi alternatif. Energi alternatif ini adalah energi ramah lingkungan yang dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Beberapa contoh energi alternatif yang dapat kita gunakan, yang pertama adalah angin, yang kedua air, yang ketiga matahari dan sel surya dan geotermal. Yang pertama kita akan membahas tentang angin. Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan, mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah atau dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi. Adapun pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa disingkat dengan PLTB, pembangkit ini memanfaatkan angin sebagai sumber energi berupa kincir angin yang terhubung dengan turbin dan generator. Salah satu keunggulan energi angin yang pertama, jumlahnya melimpah, yang kedua tidak menghasilkan gas rumah kaca dan limbah berlebihan. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi angin yang bagus itu di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pantai selatan Pulau Jawa, dan pantai selatan Pulau Sulawesi. PLTB di Indonesia termasuk PLTB terbesar yang berada di Sidrap atau Sulawesi Selatan. Memiliki 30 turbin angin dengan ketinggian 80 meter dan baling-baling sepanjang 57 meter. Mampu menghasilkan listrik 75 megawatt. Setelah angin, energi alternatif yang lainnya adalah air. Air ini termasuk zat utama yang dibutuhkan makhluk hidup dan mempunyai potensi energi besar. Pembangkit listrik tenaga air ialah pembangkit listrik yang mengubah energi air menjadi energi mekanik menggunakan turbin dan diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Selain energi alternatif itu air, angin, ada juga matahari. Matahari adalah sumber energi utama di alam semesta, menyimpan potensi energi yang besar dalam bentuk panas dan cahaya. Selanjutnya adalah sel surya, alat pengubah energi panas dan cahaya matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Terdapat di Karangasem dan Bangli, yaitu di Bali. Selanjutnya ada geotermal atau panas bumi. Energi yang berasal dari inti bumi dapat ditemui di sekitar gunung berapi aktif yang mengandung batu-batu panas. Diperoleh dengan cara mengebor lapisan batuan untuk membebaskan uap pada kedalaman tertentu. Adapun keunggulan energi geotermal, yang pertama dihasilkan terus-menerus sepanjang musim karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Yang kedua hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Jadi ini sangat baik untuk bumi kita.
Selain tadi ada angin, ada air, matahari, sel surya, dan geotermal. Selanjutnya, energi alternatif yang bisa kita manfaatkan yang pertama yaitu adalah gelombang air laut. Di mana gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah juga menjadi energi listrik. Selain itu ada lagi dengan yang disebut dengan bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dengan biodiesel. Nah, jadi biodiesel ini yang berasal dari beberapa tumbuhan tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Ya, itu tadi contohnya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, dan sebagainya. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu juga dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga berasal dari kotoran hewan. Nah, bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan itu disebut dengan biogas. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi ingat, kalau biodiesel itu yang tumbuhan berbiji yang mengandung minyak itu bisa menghasilkan biodiesel. Biodiesel ini di mana bisa digunakan untuk menggantikan solar. Sedangkan bioetanol adalah yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Ini dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah yang berasal dari bahan bakar bio yang berasal dari kotoran-kotoran hewan. Nah, selanjutnya ada energi. Macam-macam energi. Energi ada 3, ada energi bunyi, ada energi panas, dan ada energi listrik. Energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, contoh bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Yang ketiga adalah energi panas. Energi panas terbesar di bumi berasal dari energi panas matahari. Energi panas ini juga disebut dengan energi kalor. Yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik ini energi yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ada beberapa contoh perubahan energi di sekitar kita. Yang pertama ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Itu contohnya pada bensin dan solar yang digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil atau kendaraan bergerak atau mesin bergerak. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Ini contohnya pada kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Yang ketiga, ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. Ini pernah kita lakukan prakteknya kalau tidak salah itu di tema 3. Terus yang selanjutnya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini berasal dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh pada lampu neon, lampu pijar, televisi, dan sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas juga terjadi pada setrika, magic jar, solder, dispenser, dan oven. Ini termasuknya oven listrik ya. Terus energi listrik menjadi energi gerak itu pada kipas angin, mixer, bor listrik, dan mesin cuci. Energi gerak menjadi energi listrik itu contohnya kincir angin dan generator. Energi listrik menjadi energi bunyi itu contohnya pada bel listrik, klakson mobil, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, silakan lihat tugas IPA KD 4.5 halaman 17 membuat peta konsep tentang manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Manfaat matahari kalian tuliskan bagi alam apa, bagi manusia apa, bagi tumbuhan apa, dan bagi hewan apa. Silakan lihat peta konsepnya di halaman 17. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPA. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.